Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Putrinisi dari jurusan D3 Gizi semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang pemutusan data. Di sini yang akan kita bahas meliputi menerapkan rumus min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi kita. Di sini ada bab 4, yaitu ukuran pemutusan data. Nah, apa sih itu ukuran pemutusan data? Ukuran pemutusan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data menunjukkan karakteristik data dari data tersebut, dan ukuran penyebaran data adalah ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Adapun ukuran pemutusan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. A. Nilai rata-rata atau min. Ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Adapun rumusnya, rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Yang pertama, rata-rata hitung. Data yang belum berkelompok atau ungrouped data. Adapun rumusnya, X sama dengan X1 dibagi N, di mana X1 nilai data N dibagi jumlah data. Contoh, dari data 2, 5, 6, 3, 4, nilai rata-rata X sama dengan 20 dibagi 5. Maka hasil yang didapat dari nilai X yaitu 4. Data yang berkelompok. Nilai rata-rata dari tabel di atas, X sama dengan sigma Fx dibagi sigma F sama dengan 621 dibagi 40 sama dengan 140 dibagi 25. Rata-rata hitung dengan menggunakan kode U, di mana X sama dengan XO ditambah Si, sigma FU dibagi sigma F, di mana XO sama dengan nilai tengah kelas yang berhimpit dengan nilai U sama dengan 0, Si yaitu lebar kelas, dan U yaitu kode kelas. Untuk data di atas diperoleh XO sama dengan 143, sigma F sama dengan 40, sigma FU sama dengan min 11, dan lebar kelas Si sama dengan 9. Maka X sama dengan XO ditambah Si, sigma FU dibagi sigma F, sama dengan 143 ditambah 9, min 11 dibagi 40, sama dengan 143, dikurang 2,475, maka nilai X didapat 140,525. 2. Rata-rata yang ditimbang. Untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu nilai rata-rata atau angka indeks relatif lainnya. Contoh, sampel A, N sama dengan 8, X sama dengan 45, sampel B, N sama dengan 3, X sama dengan 20, sampel C, N sama dengan 6, X sama dengan 30. Maka XABC sama dengan NA dikali A ditambah NB dikali B ditambah NC dikali C dibagi NA ditambah NB ditambah NC sama dengan 8,45 ditambah 3,20 ditambah 6,30 dibagi 8 ditambah 3 ditambah 6. Sifat rata-rata hitung min ada 3. Yang pertama, dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat. Kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. 3, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. B. Median atau MD. Ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua, sehingga separuh bilangan lebih besar sama dengan median dan separuh bilangan kurang dari median. 1. Update data, posisi median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, dengan data harus dalam bentuk array atau urutan. Contoh, di sini sudah ada nilai 2, 4, 100, 7, 3, 2, 7, dan nilai arraynya 2, 2, 3, 4, 7, 7, 100.
Dan posisi median yang didapat sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka nilai mediannya yaitu sama dengan 4. Kedua, grafik data. Median sama dengan LO ditambah C, N dibagi 2 dikali F dibagi F. Dari hasil tersebut dapat kita terangkan LO sama dengan batas bawah kelas median, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas yang mengandung F sama dengan frekuensi kelas median. Letak contoh. Letak median ada pada data ke-30 yaitu pada interval 61 sampai 73 sehingga LO sama dengan 60,5, F sama dengan 19, F sama dengan 12, C sama dengan 13. Maka median sama dengan 60,5 ditambah 13, 60 dibagi 2 dikurang 19 dibagi 12 sama dengan 72,42. C. Modus. Ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. 1. Aggregate data. Adapun nilai yaitu 162, 157, 171, 143, 154, yaitu nilai modus tidak ada modus. Kemudian ada nilai 159, 162, 163, 162, 156, modus 162. 157, 169, 149, 169, 157, bimodal 169 dan 157. Kedua ada grafik data, yaitu modus sama dengan LO ditambah C, B1 dibagi B1 ditambah B2. Di mana modus yaitu modus, LO yaitu batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. C yaitu lebar kelas modus, B1 frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas terdekat sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas terdekat sesudahnya. Pada tabel distribusi frekuensi tersebut, kelas interval 139 sampai 147 mempunyai frekuensi terbesar, sehingga modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan demikian, LO sama dengan 138,5, C sama dengan 9, B1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4, B2 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi modusnya adalah modus sama dengan 138,5 ditambah 9, 4 dibagi 4 ditambah 7 sama dengan 138,5 ditambah 3,27 dan 147,77. Sifat modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. D. Hubungan antara min, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati kesimetrian kurva. Kedua, jika modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Ketiga, jika rata-rata hitung lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurva miring ke kiri. E. Penggunaan min, median, dan modus. Yang pertama, penggunaan min. Bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil. Bila akan menghitung nilai penyebaran. Bila distribusinya simetri. Kedua, median. Bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya, bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Ketiga, modus. Bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar, bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data. F. Kuartil, yaitu bilangan pembaginya ada 3 masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2 atau tengah, kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nilai kuartil ke-1 ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untuk data tidak berkelompok, Q1 sama dengan nilai yang ke-1, N ditambah 1 dibagi 4, maka nilai 1 sama dengan 1, 2, dan 3. Untuk data berkelompok, Q1 sama dengan LO ditambah C, 1N dibagi 4 dikurang F dibagi F sama dengan nilai satunya yaitu 1, 2, dan 3.
di mana LO sama dengan batas bawah kelas kuartil, C sama dengan lebar kelas, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil Q1, dan F sama dengan frekuensi kelas kuartil Q1. Contoh, tentukan nilai kuartil Q1, Q2, Q3, dan 10 nilai ujian. Berikut nilainya itu 50, 40, 45, 60, 70, 80, 80, 78, 90, dan 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan bilangan 100. Menentukan Q1 sama dengan nilai ke-1, N ditambah 1 dibagi 4, di mana N sama dengan 10. Maka Q1 sama dengan nilai ke-1, 10 ditambah 1 dibagi 4, sama dengan nilai ke-11 dibagi 4, sama dengan nilai ke-2,75. Sama dengan nilai kedua ditambah 0,75, nilai ketiga sampai nilai kedua. Sama dengan 45 ditambah 0,75, yaitu 50 dikurang 45. Sama dengan 45 ditambah 0,75, dapatlah hasilnya 5. Dan sama dengan 45 ditambah 3,75 sama dengan 48,75. Q2, nilai kedua, 10 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 21 dibagi 4 sama dengan 5, 1 dibagi 4. Sama dengan nilai kelima ditambah 1 dibagi 4, nilai ke-6 sampai nilai ke-6. Sama dengan 75 dibagi 1 dibagi 4, dalam kurung 78 dikurung 75, sama dengan 75 ditambah 0,75, maka hasil Q2 didapatkan 75,75. Q3, nilai ketiga 10 ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 31 dibagi 4 sama dengan 7, 3 dibagi 4. Sama dengan nilai ke-7 ditambah 0,75, yaitu nilai 8 sampai nilai 7, sama dengan 80 ditambah 0,75, 80 dikurang 80, sama dengan 80 ditambah 0, sama dengan hasilnya yaitu 80. Contoh data kelompok. Q1 membagi data menjadi 25%, Q2 membagi data menjadi 50%, Q3 membagi data menjadi 75%. Sehingga Q1 terletak pada 48 sampai 60, Q2 terletak pada 61 sampai 73, Q3 terletak pada 74 sampai 86. G. Desil. Desil itu nilai pembagi 10 sama besar sama dengan D1, D2, sampai D9. Jika sekelompok data dibagi menjadi seluruh bagian yang sama, banyak, maka masing-masing disebut nilai desil D, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. D1 sama dengan nilai yang ke-1 sama dengan 1, 2, 3, 1 dalam kurung N ditambah 1 dibagi 9, bagi 10. Untuk data per kelompok, D1 sama dengan LO ditambah C, 1N dibagi 10 dikali F dibagi F, maka nilai 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Di mana LO batas bawah kelas desil, C lebar kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, F frekuensi kelas desil. Contoh soal, data yang telah diurutkan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, sampai 100. D1 nilai yang ke-1, N ditambah 1 dibagi 10, maka nilai 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Maka D3 adalah D3 sama dengan nilai ketiga dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan nilai keempat 1 dibagi 5. Nilai keempat ditambah 1 dibagi 5 dalam kurung nilai 5 sampai nilai 4. Sama dengan 45 ditambah 1 dibagi 5 dalam kurung 50 dibagi 45 sama dengan 45 ditambah 1 sama dengan 46. Jadi D3 adalah 46. Yang terakhir yaitu H persentil. Persentil ialah nilai pembagi 100 sama besar sama dengan P1, P2, sampai P99. Jika sekelompok data dibagi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing data persentil 41,
P1, P2, P3, sampai P99. Untuk data tidak berkelompok, P1 sama dengan nilai yang ke-1 dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100, maka nilai 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. Untuk data berkelompok, P1 sama dengan LO ditambah C, 1N dibagi 100 dikurang F dibagi F, maka nilai 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Di mana LO batas bawah kelas desil, C lebar kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, dan F frekuensi kelas persentil. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.